Oke, Bang Nyaman. Sekarang lagi viral nih kasus mungkin bisa dikatakan pelecehan terhadap anak ya Bang. Gimana Abang melihat nih ada sedikit kasus artis yang berinisial PM. Dia mempunyai seorang anak tapi dilecehkan oleh ayah tirinya. Abang seorang praktisi hukum menanggapi hal ini melihatnya seperti apa Bang? Miris nggak sih? Ya, kasus kekerasan, kekerasan terhadap anak maupun pelecehan, kekerasan psikis dan fisik itu memang sudah terjadi secara masif, khususnya di masyarakat secara empiris ya, sudah terjadi secara masif. Nah, inilah yang mendorong pemerintah membuatkan undang-undang perlindungan anak. Nah, perangkatnya adalah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi lagi-lagi perangkat ini tidak memiliki roh untuk melakukan perlindungan dalam sifat litigasi. Tetapi hanya diberikan kewenangan untuk investigasi lalu menampung dan merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Nah, dalam kasus ini sebenarnya sudah banyak contoh kasus-kasus lain yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa begitu rentannya kejahatan seksual terhadap anak, baik terjadi anak itu berada di dalam luar rumah maupun berada di dalam satu keluarga. Nah, kalau terjadi di dalam luar rumah, ini sebenarnya lebih sangat terbatas dan mudah dilacak siapa pelakunya dan siapa korbannya. Yang menjadi masalah itu adalah hal yang terselubung di dalam rumah yang tidak pernah diantisipasi oleh pihak-pihak yang dalam rumah, karena dia merasa nyaman. Anak ini kan merasa nyaman di dalam rumah sehingga dia tidak memiliki kewaspadaan yang tinggi untuk melindungi dirinya, apalagi anak di bawah umur ya. Nah, terjadinya ini karena di dalam rumah ada orang yang berbeda, misalnya lain ayah atau lain ibu. Itulah potensi kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh ibu terhadap anak tiri maupun dari bapak terhadap anak tirinya. Nah, ini sebenarnya ruang yang sering terjadi dibanding dari anak lepas dari rumah terjadi kekerasan seksual di luar. Nah, yang lebih banyak itu adalah justru terjadi di dalam rumah. Ini bukan pernyataan saya, bukan pendapat saya, tapi ini riset gitu ya. Karena di dalam rumah itu anak itu trust terhadap orang yang ada dalam rumah, bukan orang-orang yang berbahaya, tapi sering terjadi. Kenapa? Trust berlebihan itu menimbulkan tingkat kewaspadaannya terbatas. Nah, tingkat kewaspadaan terbatas, kesadaran terbatas, akhirnya salah satu misalnya ini ada bapak tirinya, ibu kandungnya tidak mengontrol sikap-sikap bapak tirinya terhadap anak tirinya. Nah, sebaliknya, kalaupun ini terjadi antara anak tiri dengan ibu tirinya, nah ini karena trust berlebihan dari bapak yang tidak mengawasi cara komunikasi, cara berhubungan, interaksi antara anak tiri dengan ibu tiri. Artinya anak ini merasa, kalau kita lihat inisial artis inilah Ya. Jadi anak ini merasa tidak ada yang bisa menolong dia, sedangkan ibu kandungnya pun hanya menertawakan. Ya. Beban moral seperti apa? Ya, saya pikir Jadi, begini ya. tidak ada hukum yang membela dia sampai. Ya, itu ada sebenarnya jembatan komunikasi curhat anak itu ada, baik itu di KPAI sebagai lembaga resmi negara maupun lembaga yang bersifat swadaya masyarakat, itu adalah Komnas Anak. Hanya persoalan sekarang, anak ini tidak memiliki akses untuk menyampaikan. Apakah harus viral dulu Baru Ya, bisa. viral itu pun harus peran orang kan. Apa bedanya orang yang memberikan viral dan orang yang mengantarkan anak meminta perlindungan kepada dua lembaga itu? Jadi menurut saya sikap salah satu orang tua yang tidak menampung aspirasi anak itu menimbulkan beban psikis terhadap anak itu berlanjut. Ini kekerasan seksual. Kalau anak itu menyimpan, itu sama juga menyimpan bara api. Satu waktu
itu akan menjadi depresi misalnya. Hal yang terberat bisa bunuh diri. Nah pertanyaan sekarang, kenapa ibu kandung itu tidak melihat dan tidak berpihak kepada anak demi melindungi suami misalnya, Ya, suami sama memiliki dengan anak. suaminya. Nah ini ada apa? Gitu. Artinya dua-duanya ini bisa dikatakan bisa terjerat hukuman juga antara. Iya, kalau kita melihat ini anak ini menjadi properti dan dieksploitasi secara bersama antara ibu kandung dan ayah sambung. Ini nggak wajar. Kalau kita berbicara ini bukan kelemahan sebagai manusia, tapi kejahatan manusia. Kalau kelemahan itu kan bisa saja bersifat kilaf, tapi kalau dia membiarkan kejahatan terjadi, artinya dia juga bisa teridentik bersama-sama dengan kejahatan itu. Harus dipertanyakan itu. Nah, jadi kasus-kasus seperti ini sebenarnya masif, hanya tidak dipublikasi secara umum. Karena pertama, tidak memiliki akses. Iya. Dia tidak tahu kemana dia akan mengadu. Yang ketiga, dia keterbatasan authority. Kan dia dalam pengawasan orang tua, apalagi orang tua yang terlibat dalam persoalan ini. Ini hak anak dikekang. Ya menurut saya negara harus hadir sangat serius dan KPAI itu harus benar. Kalau bisa, ya terhadap tindakan-tindakan seperti ini harus dijerat dengan hukum yang seberat-beratnya. Pesan abang terakhir untuk anak ini yang merasa tertekan, ingin mengadu ke sawah dan untuk melawan hukum seperti apa agar dia dapat pembelaan dari seorang Komnas HAM sebagai pakar. Ya, bagi korban khususnya anak yang mendapat perlakuan tidak wajar atau pelecehan seksual dari ayah sambung atau dari siapapun, ada ruang yang Anda bisa lakukan pengaduan. Selain di kepolisian itu adalah KPAI maupun Komnas Anak. Dan jika memang dengan keterbatasan kemampuan lalu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Anda sebagai korban, Anda coba berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari ruangan itu, dari lingkungan itu, lalu meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Di sana negara akan akomodir seluruh kepentingan korban, melindungi kepentingan korban dalam rumah aman agar kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini dapat diatasi melalui proses hukum yang baik. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita harus menjaga anak perempuan kita, menjaga anak laki-laki kita, apalagi mereka masih di bawah umur, itu wajib hukumnya. Orang tua, keluarga melindungi hak-hak mereka. Kalau tidak bisa melindungi, kena ya, agar hak mereka bisa terpenuhi, hak hidup bisa terjaga dengan baik, masa depan mereka juga masih terawat dengan baik. Jika kita lengah, tidak mengatasi persoalan-persoalan anak, tidak mengawasi anak secara baik, maka kita akan menghadapi suatu kesulitan yang besar, termasuk hancurnya masa depan anak itu sendiri. Terima kasih. Oke.